Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti blog Airtime, berkat dan pemulihan bersama Ibu Maria Desire Hutapea dari Anugerah Kristus Ministry. Selamat mendengarkan. Shalom para pendengar Maestro yang setia, kita kembali lagi bersama Anugerah Ministry, bersama saya, ada Ibu Yani, ada Pak Peter. Kiranya apa yang kami saksikan bersama-sama, bagaimana otoritas ilahi yang turun atas kami semua melayani Tuhan, membuat kita menjadi semakin sabar dalam menanti waktunya Tuhan, selama kita menunggu hari-hari COVID ini semakin pudar, saudara-saudara sekalian. Salah satunya adalah buah-buah roh, yaitu kesabaran. Saya percaya hari-hari ini buah roh kesabaran menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Karena kita sabar untuk antri di vaksin yang pertama, kita sabar untuk antri vaksin lagi yang kedua, kita harus sabar lagi ingin anak-anak bersekolah secara langsung, kita harus sabar lagi karena kita harus WFH, working from home, kita harus sabar lagi untuk menata kembali keuangan, usaha, bisnis, dan pekerjaan kita. Tetapi dalam kesabaran, saudara, saya mau saksikan ada otoritas ilahi yang akan senantiasa membawa kita ke dalam waktunya Tuhan. Oleh sebab itu, tema hari ini bagaimana otoritas Tuhan hadir ketika kita melayani Tuhan, salah satunya melalui kesabaran. Saya akan ingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa kesabaran itu dapat mencegah kita untuk masuk ke dalam masalah yang lebih besar lagi. Kalau kita melihat dalam Pengkhotbah 10 ayat yang keempat dikatakan, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Wow, kesabaran bukan hanya berarti kemampuan untuk menunggu, tetapi bagaimana tingkah laku kita saat sedang menunggu. Jadi saya mau saksikan Bapak Ibu sekalian bersama Ibu Yani yang turut hadir melihat bagaimana tangan Tuhan membesarkan pelayanan ini. Karena apa? Kebanyakan manusia itu tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Betul ya Bu Yani? Betul Bu. Manusia itu nggak sabar menunggu berkat Tuhan turun. Betul nggak Pak Peter? Betul. Ya. Oleh sebab itu buah roh kesabaran bukan hanya berarti kemampuan untuk menunggu, tapi bagaimana tingkah laku kita saat sedang menunggu. Kita akan dengar kesaksian Ibu Yani, bagaimana Ibu Yani dikembangkan Tuhan untuk mengerti waktunya Tuhan saat dilibatkan Tuhan dalam pelayanan ini. Amin. Ya, luar biasa ya. Silakan Ibu Yani. Bu. Memang tadi dibilang di pengkhotbah, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Jika amarah, saya ulang dari awal, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Memang di saat kita tidak sabar, emosi naik ya Bu. Di saat emosi naik, kita nggak bisa dengar dan kita tidak bisa berpikir jernih ya. Dan kadang-kadang emosi yang keluar dan kita nggak bisa dengar suara Tuhan, apa maunya Tuhan gitu dengan kita ya. Betul, di saat saya juga pengalaman saya dengan kesabaran yang saya tidak tahu nantinya mau bagaimana keadaan saya, keluarga saya gitu ya. Saya cuma ya tadi dibilang kehendak Tuhan ya, maksudnya waktunya Tuhan, otoritasnya Tuhan. Seharusnya saya itu umur 56 tahun harusnya sudah tidak ada kegiatan, sudah pensiun di masa-masa kegiatan. Tapi itulah di saat saya mendengar suara Tuhan, otoritas Tuhan yang bekerja dan sabar tadi Bu, tiba-tiba saya dipanggil untuk mengajar. Saya untuk membantu mengajar di sekolah kelas 1 ya Bu ya. SD kelas 1 SD, sekolah dasar. Dan di situ kepala sekolah memanggil saya, tapi saya bilang nanti saya doa dulu, saya dengar dulu apa benar apa enggak, apa ini karena saya emosi aja, terus saya tangkap gitu. Akhirnya saya berdoa, saya tunggu. Tadi dibilang kesabaran tidak hanya dengan waktu ya Bu, tapi dengan sikap tingkah laku kita dalam segala hal itu memang banyak ujiannya. Berarti kalau menurut pandangan saya ya, kesabaran itu salah satunya kita bisa ngucap syukur, itu tanda kita sabar. Betul kan? ya Bu ya. Karena di situ okay. soalnya kan kalau kita misalkan sekarang aja pandemi
pasti kan semuanya terbatas, semuanya susah gitu ya Bu ya. Tapi di saat kita nggak sabar, cepat naik dong, nggak ada uang, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain, mau kegiatan juga jadi sepertinya. Tapi di saat kita sabar dan balik lagi harus ke Tuhan Ibu, tunggu waktunya Tuhan, otoritasnya Tuhan sama kita apa gitu ya. Ya. Iya. Saudara, Anda mau percaya atau tidak, dalam pelayanan saya melihat orang-orang yang sabar sehingga ketika tanpa dia sadar dia digiring ke dalam waktu dan berkatnya Tuhan, bahwa kesabaran itu menjadikan dia mengalami mujizat dalam berkat Tuhan. Kenapa ada 5 roti 2 ikan? Ya, Pak Peter ya, Tuhan izinkan terjadi mujizat itu karena pada saat itu semua orang sabar menahan lapar untuk mendengarkan sampai terakhir Yesus berkhotbah. Sampai akhirnya murid Yesus melihat ada seorang anak yang dengan sabar dia sudah dibekali oleh orang tuanya, dia tidak makan. Kan dia melihat yang lain tidak bawa makanan. Dan yang ada adalah 5 roti dan 2 ikan. Dan Yesus menumpangkan tangan itu sehingga menjadi mujizat. Saudara, ternyata banyak orang-orang yang bersandar kepada dukungan-dukungan doa, tapi dia sabar menunggu waktunya Tuhan. Itu tanda kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dan saya melihat ternyata di masa COVID ini mereka banyak mengalami berkat-berkat yang baru daripada Tuhan. Aneh kan? Ladang berkatnya Tuhan itu. Bisa nggak Pak Peter bersaksi tentang keakuannya yang diubahkan Tuhan? Ya, saya boleh sedikit bersaksi. Di sini saya lebih mengerti bahwa kita mengikut Tuhan itu Tuhan juga mendidik kita untuk lebih bisa bersabar. Amin. Dalam hidup ini kita harus banyak bersabar. Terima kasih ya Pak Peter. Dengan kejadian-kejadian peristiwa dalam kehidupan yang saya harus hadapi, saya sadar bahwa ini semua Tuhan yang mendidik saya untuk lebih bisa bersabar, untuk menahan emosi, untuk lebih mengerti bahwa kita hidup ini mengikut Tuhan Yesus ini bukan waktunya kita untuk di dunia ini bersenang-senang, tapi kita harus juga ikut pikul salib Tuhan. Amin. Di sini saya banyak belajar. Tuhan sendiri yang membuat saya untuk bisa bertahan sampai saat ini menghadapi kehidupan saya ini. Ya, kebetulan saya ketemu sama Ibu Desi dari AKE, Bu Yani. Di sana saya banyak belajar juga dari beliau-beliau bagaimana cara berdoa kepada Tuhan supaya maksudnya Tuhan itu mendengar doa kita dan bagaimana kita harus sabar menanti waktunya Tuhan itu. Saya banyak belajar. Ya. Iya betul ya Pak Peter. Terima kasih. Kalau kita disuruh menunggu jawaban doa daripada Tuhan, sebenarnya kenapa? Karena kita karakternya orangnya nggak sabar. Iya. Karena nanti kalau Tuhan kasih jawaban doa, kita tangkap dengan ambisi kita yang ada melampaui batas Tuhan, saudara. Dan juga sabar itu adalah sebuah bentuk dari iman, pengharapan, dan kasih. Bayangin, untuk diberkati Tuhan lebih dan lagi iman, pengharapan, dan kasih. Bukan iman aja, bukan sola fide aja. Tapi terakhirnya harus melampaui batas akal manusia hingga terjelas sola gratia. Semua karena anugerah. Sabar itu sebuah proses iman, yaitu tetap percaya meski masalah dan kesulitan menimpa. Tetap berharap meski raga tidak berdaya. Tetap mencintai meski kita disakiti. Kadang kita marah saat doa yang kita mohon dan doakan tak kunjung ada jawaban. Kadang kita putus asa saat usaha terasa sia-sia. Sabar itu bukan hanya soal menanti, tapi juga menikmati hadirat Tuhan. Amin. Amin. Ketika kita mau sabar, tiba-tiba Tuhan pakai kita untuk melayani Tuhan. Ketika Pak Peter melayani Tuhan, penyakit dalam paru-paru ini makin dipulihkan Tuhan. Amin. Luar biasa. Luar biasa ya. Ketika sabar menanti waktunya Tuhan, saya banyak dengar kesaksian Ibu Yani mengalami rekonsiliasi dalam hubungan keluarga, juga dengan keluarga. Saudara. Jadi luar biasa. Sabar itu bukannya soal menanti, tapi juga menikmati hadirat Tuhan. Menikmati bagaimana cara Tuhan dapat membuat suatu atmosfer yang tidak ada joy menjadi ada joy. Bagaimana Tuhan mengubahkan suasana yang kaku menjadi suasana yang penuh dengan
kekeluargaan, kasih persaudaraan. Dari suasana yang penuh intimidasi, tetapi menjadi suasana yang saling memberkati. Amin. Menikmati masa tanam sebelum memanen. Kita menikmati belajar sebelum pintar. Kita menikmati bekerja dan berusaha sebelum Tuhan menjadikan semuanya dalam kekayaan kasih karunia. Kita menikmati sendiri suara kita sebelum akhirnya suara kita menjadi berkat bagi kerajaan surga. Kita menikmati panas sebelum sejuk air hujan turun membasahi bumi, saudara. Sehingga ketika hujan turun, kita bisa merasakan bahwa hujan itu sangat-sangat memberkati, saudara. Dulu mungkin kita selalu hitung-hitungan, ya. Kita merasa hal ini terlalu kecil. Tapi ada kalanya Tuhan mengizinkan kita mengalami kerendahan hati supaya kita dimampukan untuk dapat bersyukur lebih lagi, saudara. Karena manusia ini pada dasarnya gak ada puas-puasnya, ya. Betul ya, Bu, ya. Jadi untuk kita yang sedang menanti sebuah jawaban, untuk kita yang sedang bekerja dan berusaha, untuk kita yang sedang memperbaiki sebuah hubungan, untuk kita yang sedang berjuang menimpa keadilan, untuk kita yang sedang bertahan di tengah kesulitan, pekerjaan buah-buah roh itulah yang membuat kita menjadi kaya di dunia ini dan kaya di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Dan niscaya apa yang menjadi iman kita, Tuhan akan perkayakan itu. Amin. Sabar membuat kita menjadi mudah dibentuk Tuhan. Kadang-kadang kita melihat semuanya dari persaingan. Wah, takut tersaingi. Wah, saya harus lebih hebat. Wah, kenapa si ini bisa? Kenapa saya nggak bisa? Tetapi sabar membuat kita bukan menjadi orang yang tergesa-gesa atau salah langkah. Tapi sabar membuat kita merasakan bahwa semuanya terjadi karena anugerah Tuhan, saudara. COVID ini membuat semakin unity pelayanan satu dengan yang lain. Semakin refleksi diri. Sebenarnya saya melayani Tuhan untuk apa sih? Saya melayani Tuhan untuk menikmati hadiratnya, untuk mengucap syukur karena Tuhan begitu besar karya dalam hidup saya sampai saya selalu dalam kasih cinta yang mula-mula. Atau sabar itu untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, saudara. Kita jangan orang jahat di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kesabaran bahasa Inggrisnya ditulis apa? Long suffering, artinya penderitaan yang panjang, yang menabur dengan cucuran air mata, tetapi bersama karya kebangkitan Tuhan, kita akan selalu dapat menuai dengan sorak-sorai. Oleh sebab itu, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran, saudara. Luar biasa, saudara. Jadi joy yang selain pengucapan syukur akan membuat kita merasakan damai. Ya, saya sering dengar kesaksian orang semua yang terlibat dalam pelayanan kita. Wah, ini pelayanan mendatangkan damai sejahtera. Jadi saya jadi sabar menunggu waktunya Tuhan. Saya menjadi tenang di saat pergumulan. Ya, kenapa, saudara? Karena murid-murid Kristus selalu dimampukan Tuhan untuk senantiasa bisa hidup di dalam buah roh yang Tuhan sudah berikan di dalam hati kita. Amin. Jadi kita tidak terkecoh oleh hawa nafsu dunia, saudara. Tetapi tanpa kita sadari, orang melihat, wow, orang ini kok bisa ya, seperti kesaksian Ibu Yani di masa usia pensiun. Ternyata saya bisa, saudara. Karena Tuhan yang membuat saya menjadi bisa, saudara. Ya. Oleh sebab itu dalam 2 Korintus 6 ayat keempat dikatakan, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Dalam Amsal 16 ayat 23 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bagaimana kita mau mengalami otoritas ilahi kalau kita bukan orang yang sabar? Karena seseorang yang melayani Tuhan, terutama dalam kekuatan doa, dia harus bisa merebut kota, saudara. Hadirat Tuhan tuh harus dihadirkan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kefasikan. Hadirat Tuhan harus hadir memberkati di tengah-tengah tempat yang sudah terkutuk di hadapan Tuhan. Kalau kita bukan orang yang sabar, ya terus pahlawannya siapa, saudara? Yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan siapa, saudara? Mari saat-saat ini jangan kita hanya melihat kepada kesusahan, kesulitan, tapi kita harus melihat siapa kita di hadapan Tuhan. Hari-hari ini ketika Anda diselamatkan Tuhan, karir, pekerjaan, kesehatan, sediakan hidup kita untuk mau melayani Dia. Sehingga Tuhan melihat, dunia melihat bahwa
di dunia ini, dengan segala hal yang terjadi, Tuhan masih punya rencana yang indah kepada umatnya. Amin. Amin. Tuhan masih punya tujuan kepada anak-anaknya. Jadi saya nasihatkan kepada Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan siaran sore hari ini, kesabaran membuat kita mampu mengatasi segala keadaan, saudara. Sehingga vaksin-vaksin COVID yang kita terima, vitamin-vitamin yang kita konsumsi akan begitu naik dan bergelora dalam darah kita, membuat kita semakin ditingkatkan imun tubuhnya, iman kita semakin diperkarya oleh Tuhan, sehingga kita juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Ya, oleh sebab itu dalam Filipi 4 ayat yang pertama mengatakan, karena itu saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudaraku yang kekasih. Jadi Tuhan selalu mengatakan, selalu mengajak kita, dan dia katakan kita adalah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berarti apa, saudara? Berarti nggak mungkin kita nggak sabar. Bisa kok. Nggak mungkin kita nggak merasakan damai sejahtera. Ada kok, ya. Hanya kemana mata jasmani kita ini diperbesar. Jangan mata jasmani yang diperbesar, mata rohani yang diperbesar. Kadang-kadang orang tua udah mengatakan, wah harus terus saya genjot nih, cari uang untuk anak-anak nih. Padahal anak-anaknya udah bisa berkreasi. Zaman sekarang generasi milenial sebenarnya mereka udah punya kemampuan. Ada yang udah bisa masak, jualan online, ada yang bisa dengan hobinya, ya. Coba percayakan anak kita untuk dilawat oleh Tuhan dan mengalami berkat Tuhan. Kita orang tua mendukung dari belakang, saudara. Aja luar biasa kan? Kalau kita melihat keluarga sebagai perusahaan, kita orang tua jadi komisaris, bukannya mundur, bukannya pensiun, enggak, naik level lagi, saudara. Ya, apa yang kita jalani selama kita hidup, kita bisa bagikan kepada anak-anak kita. Seperti perkataan saya, anak-anak saya ternyata di masa COVID ini di Jakarta diangkat Tuhan luar biasa. Mereka udah jadi, ada yang jadi sekretaris direksi, ada yang sudah tiba-tiba dari bisa usaha garment gitu ya, dengan cara yang dahsyat dan ajaib gitu. Tuhan buka jalan sangat-sangat di luar pemikiran saya sebagai orang tua, karena dia sekolahnya ambil teknik industri, tapi dia bisa usaha di bidang garment gitu saat ini. Berarti apa? Buah roh kesabaran anak-anak kita juga diperkaya oleh Tuhan. Amin. Amin. Ya. Amin. Jadi hari-hari ini setelah kita bangun mesbah doa, bukalah mata jasmani kita. Ya, kerahkan seluruh anggota keluarga kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Jangan dipegang semua ini harus saya enggak. Lepaskan anak-anak kita untuk berjalan bersama Tuhan. Kita akan melihat Tuhan pakai kita sebagai orang tua lebih lagi, memberi bimbingan kepada mereka, memantau kegiatan mereka selama ini. Kan gue orang tua, lu masih anak-anak, lu masih muda, ya belum punya ijazah. Ya udah, saya kerja terus deh genjot. Padahal sebenarnya anak-anak kita sudah diberi kemampuan untuk bisa mengolah berkat. Saya percaya ada 2-3 keluarga sampai 4 keluarga yang mendengarkan siaran saat ini. Roh saya merasakan anak-anak mereka sudah mampu berusaha di dunia ini. Lepaskan, biarkan mereka menjadi Daud-Daud masa kini yang masih muda, sudah bisa menggembalakan berkat Tuhan. Saudara, kita orang tua memantau dari belakang, saudara. Sehingga tanpa kita sadari, kita sebagai orang tua semakin berkarya bersama Tuhan. Kita semakin takluk kepada otoritas Tuhan. Karena apa? Kita melihat bagaimana anak-anak kita yang masih muda di masa COVID ini, mereka bisa menjadi entrepreneur yang bisa melangkah bersama dengan Tuhan. Glory, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kiranya doa Bapa kami senantiasa menyertai anak-anak Tuhan, generasi seusia kami, generasi lansia, generasi muda, sampai kepada generasi dewasa muda dan anak-anak Tuhan. Biarlah sejatinya Tuhan, apa yang Kau rencanakan dalam kehidupan mereka, mereka sabar menunggu waktu-Mu Tuhan, karena waktu-Mu begitu indah, waktu-Mu penuh dengan berbagai buah-buah kebajikan. Waktu membuat kami dapat mengikis segala keakuan dan kedagingan kami. Waktu membuat kami dapat merenungkan hal-hal yang baik yang pernah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yakin dan percaya Yesus sebagai juru selamat hadir pada siaran kami sore hari ini.
Terima kasih Bapak, pada saat ini kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami mau berdoa Tuhan untuk pelayanan kami Anugerah Kristus Ministry Tuhan. Kami bersyukur Tuhan boleh menempatkan kami pada saat ini. Kami mau berdoa Tuhan, biarlah pelayanan ini Tuhan boleh Engkau pakai terus untuk kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, semakin banyak jiwa-jiwa yang dijangkau Tuhan, dipulihkan Tuhan, dibebaskan Tuhan, dimerdekakan Tuhan. Mereka boleh melihat bahwa pelayanan ini Tuhan benar-benar anugerah yang daripadamu. Terima kasih Bapa, Engkau sendiri yang akan melawat setiap jiwa-jiwa Tuhan yang haus akan Engkau Tuhan, sehingga di saat mereka mendengar siaran kami Tuhan, kuasa Tuhan bekerja bagi setiap pendengar Tuhan, bagi setiap siapapun yang menyaksikan siaran ini Tuhan. Nama Tuhan saja yang ditinggikan. Mereka mendapat pemulihan, mereka mendapat kemenangan, mereka boleh dibebaskan, mereka boleh mendapat apa yang mereka butuhkan. Terima kasih Bapa, karena Allah kami Allah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan, dengan kuasa kebangkitan-Mu, Anugerah Kristus Ministry Engkau pakai untuk kemuliaan-Mu. Engkau juga yang akan mengatur segala sesuatunya tepat pada waktunya. Berikan kepada setiap kami untuk melakukan setiap apa yang Tuhan mau dari dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami kembalikan semua ini. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga mau berdoa buat anak-anak muda di Kota Bandung. Bapa, terima kasih Tuhan, Kamu menyertai mereka semua. Tanamkanlah roh kesabaran di hati mereka Tuhan, agar mereka mau bersabar menunggu waktunya Tuhan. Bapa yang di surga, biarlah keadaan pulih kembali, supaya mereka bisa melanjutkan karir mereka masing-masing. Bapa dalam surga, aku juga berdoa buat pendoa-pendoa, biarlah Kau memberikan roh kesabaran yang lebih bagi mereka Tuhan, untuk menyerahkan semua keadaan peristiwa COVID-19 Tuhan kepadamu Tuhan, agar mereka dipulihkan dari bakteri COVID-19 Bapa. Allah Bapa dalam surga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami melihat ada seorang oma yang sedang khawatir kepada anak-anaknya yang tidak berada bersama-sama beliau di Kota Bandung. Biarlah hari ini penghiburan damai sejahtera Kristus, segala doa-doanya, kuasa Roh Kudus tidak memandang jarak Tuhan. Hiburkanlah hati oma ini Tuhan, sehingga dia melihat segala sukacita datangnya daripada Engkau saja. Begitu juga Tuhan, kami berdoa kepada seluruh pelayan-pelayan-Mu, gembala-gembala di Kota Bandung ini Tuhan. Biarlah senantiasa urapan kesetiaan kepada Engkau senantiasa menjadi berkat dalam pelayanan mereka. Begitu juga Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi semua yang mendengarkan siaran, yang menonton siaran pada sore hari ini, mampukan mereka Tuhan untuk senantiasa berada dalam waktu-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti blog Airtime Berkat dan Pemulihan bersama Pastor Maria Desiree Hutapea dari Gereja Anugerah Bentara Kristus Jemaat Anugerah Kristus. Hadiri ibadah Gereja Anugerah Bentara Kristus Jemaat Anugerah Kristus setiap hari Minggu, pukul 11 sampai pukul 13. Selama pandemi global ini, ibadah berlokasi di Danau Sentani Resto, Jalan Cimbulit 61 Bandung, seberang Galeri Cimbeluit. Untuk informasi dan dukungan doa, Anda bisa menghubungi 0898 1620 890 atau SMS ke 0812 8156 8881. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan Yesus memberkati.